Fenger. Song Loi menatap Chu Feng dan memanggil dengan lembut. Dia sebenarnya cukup berhati-hati, seolah-olah dia takut kalau suaranya terlalu keras dan membuat Chu Feng takut. Ini aku. Nenek, ini aku. Chu Feng menanggapi dengan cepat. Ia terkejut sekaligus senang. Ia pikir neneknya tidak akan mengenalinya dan ia perlu menjelaskannya. Tetapi saya tidak pernah menyangka kalau nenek saya tahu siapa dia pada pandangan pertama. Fenger, ini benar-benar Fenger. Api yang menutupi kehampaan pun menghilang, bahkan sisa panas pun ikut menghilang bersamanya. Orang tua Ye Xiancheng akhirnya bernapas lega. Song Loi masih berdiri di sana. Dia menatap Chu Feng, bibirnya bergetar dan air mata mengalir di matanya. Tampak sangat bersemangat. Nenek, Chu Feng telah terbang keluar istana dan datang ke depan Song Loi. Bukankah ini mimpi? Song Loi sebenarnya memiliki sedikit keraguan pada dirinya sendiri. Karena dia tahu ada banyak sekali saat di mana dia tidak normal. Pemandangan bahagia seperti itu hanya muncul dalam mimpi, tetapi saat terjaga, kita kebanyakan seperti mayat berjalan. Nenek, ini bukan mimpi. Namaku Chu Feng, kata Chu Feng. Melihat mata nenek yang merah dan ekspresi tidak percaya pada dirinya sendiri, hidung Chu Feng juga terasa sakit. Secara logika, neneknya sedang gila dan seharusnya tidak tahu siapa dia. Tetapi sekarang tampaknya meskipun neneknya gila, ia masih menyimpan informasi dunia dalam pikirannya. Pasti begitu, hanya ketika dia sadar dialah yang dapat segera mengenali identitas Chu Feng. Rasa sakit yang dialami nenek lebih besar dari apa yang dibayangkan Chu Feng. Ia rindu untuk tetap terjaga, karena saat ia terjaga, ia dapat melindungi orang-orang yang ia sayangi. Tetapi saya masih belum bisa bangun. Perjuangan macam apa ini? Fenger, kamu telah menderita. Song Loi akhirnya tidak dapat mengendalikan emosinya, air mata di matanya pun jatuh di pipinya. Namun tangannya dengan lembut membelai pipi Chu Feng, sedikit gemetar. Bukan hanya tanganku, seluruh tubuhku gemetar. Kenyataan bahwa orang seperti itu bisa begitu bersemangat menunjukkan betapa pentingnya Chu Feng baginya. Nenek, aku tidak sakit hati. Chu Feng menggelengkan kepalanya tanpa berkata apa-apa, dan bersikap patuh seperti anak kecil. Pada saat ini, dia bukan lagi anak muda terkuat di dunia seni bela diri. Dia hanyalah cucu Song Loi. Bibir Song Loi bergetar semakin hebat, seolah ada banyak sekali kata yang ingin diucapkannya, banyak sekali pertanyaan yang ingin diajukannya, tetapi untuk sesaat dia tidak bisa mengatakan apa-apa. Tetapi pada saat ini, di atas kehampaan, makam kuno itu berubah lagi. Pada saat yang sama, kata mantra ilahi muncul di dahi Song Loi. Mata Song Loi yang tadinya penuh cinta, berubah lagi menjadi tanpa emosi. Seketika, tatapannya beralih dari Chu Feng, seolah-olah dia tidak mengenali Chu Feng, dan melihat ke arah makam kuno. Nenek, melihat ini, Chu Feng memanggil dan buru-buru melakukan rumus sihir lagi. Ini adalah metodenya. Meskipun perawatan sebelumnya gagal memulihkan kesadaran neneknya sepenuhnya, Chu Feng menanamkan formasi di otak neneknya melalui formasi perawatan. Hanya dengan mencubit rumus ajaib itu, sang nenek dapat terbangun sejenak. Tetapi sekarang, metode ini gagal. Nenek Chu Feng tidak bereaksi sama sekali. Lalu, menghilang. Tetapi Chu Feng dapat merasakan bahwa arah yang ditinggalkan neneknya adalah arah yang sama dengan makam kuno. Apakah itu mantra dewa? Apakah mantra suci itu berhubungan dengan makam kuno? Atau nenek, apakah kamu merasakan apa yang ada di dalam makam kuno itu? Chu Feng berdiri di sana dengan ekspresi rumit. Aku akhirnya bertemu kembali dengan nenekku, namun mereka terpisah lagi karena alasan aneh ini. Chu Feng, di mana nenek? Dandan juga datang ke sisi Chu Feng. Dia seharusnya pergi ke makam kuno, kata Chu Feng. Makam kuno, kenapa kamu ke sana? Tidak, sepertinya nenekmu terbangun karena perubahan di makam kuno itu. Apakah ada sesuatu yang menarik perhatian nenekmu? Tanya Dandan. Kemungkinan besar, kata Chu Feng. Pada saat ini, Song Yun juga mendekati Chu Feng. Sudah waktunya untuk pergi. Song Yun mengeluarkan selembar kertas jimat dan mengaktifkannya.
Kekuatan teleportasi menyelimuti Chu Feng dan Dandan. Saat berikutnya, mereka tiba di suatu tempat yang jauh dari kapal perang. Song Yun khawatir bahwa setelah nenek Chu Feng pergi, klan abadi Ye akan menyerang Chu Feng lagi, jadi dia langsung membawa Chu Feng pergi dari tempat yang penuh masalah itu. Namun tak lama kemudian terdengarlah suara dari arah kapal perang itu, dan jangkauan suaranya sangat luas, bahkan bisa sampai ke seluruh dunia. Tuan Muda Chu Feng, saya minta maaf atas kesalahan yang saya buat. Saya harap Anda memaafkan saya. Klan Ye Immortal saya berutang budi kepada Anda dan saya bersedia membalasnya dengan hadiah yang besar. Chu Feng dan Song Yun sama-sama mengenal suara itu adalah suara Ibu Ye Xiancheng. Yo, meminta perdamaian di depan umum. Sepertinya kekhawatiranku tidak beralasan, kata Song Yun. Itu wajar saja. Metode nenek Chu Feng bahkan dapat dengan mudah menghancurkan formasi leluhur mereka. Mereka seharusnya punya gambaran tentang siapa yang mereka provokasi, kata Dandan. Kata-kata Sister Jieling masuk akal. Setelah selesai berbicara, Song Yun menatap Chu Feng dan berkata, Saudara Chu Feng, apakah nenek kita pergi ke makam kuno? Aku pikir begitu, kata Chu Feng. Saudara Chu Feng, apakah kamu juga akan pergi ke makam kuno? Tanya Song Yun. Aku pasti akan pergi mencari nenek, kata Chu Feng. Makam kuno itu adalah tempat yang secara tegas dilarang untuk dimasuki oleh kakak perempuan Chu Feng, Long Zuoyan. Sebelumnya Chu Feng selalu patuh, dan setelah mengetahui bahwa makam kuno itu adalah area terlarang yang disebutkan Long Zuoyan, dia langsung pergi. Tapi sekarang sudah berbeda. Neneknya masuk, meskipun dia menunjukkan kekuatan yang luar biasa. Namun, makam kuno itu terlalu aneh, jadi Chu Feng selalu khawatir. Mungkin sudah ditakdirkan bahwa ini adalah tempat yang harus ia kunjungi suatu hari nanti. Nenek kita akan membutuhkan waktu yang lama untuk selamat. Saudara Chu Feng, pergilah dulu. Saya masih punya beberapa hal yang harus diselesaikan. Saya akan kembali lagi nanti. Selagi Song Yun berbicara, dia menyerahkan selembar kertas jimat kepada Chu Feng. Itu adalah simbol pelacakan. Dalam jarak tertentu, Song Yun akan mengetahui lokasi pasti Chu Feng. Chu Feng juga meninggalkan hal semacam ini pada Xiao Yuer dan Wang Qiang. Apa yang akan kamu lakukan? Tanya Chu Feng setelah mengambil kertas jimat itu. Ini hanya masalah kecil dan akan segera ditangani, kata Song Yun. Kalau begitu berhati-hatilah, kata Chu Feng. Saudara Chu Feng juga. Song Yun tersenyum dan segera menatap Dandan, selamat tinggal, saudari Jieling yang bahkan lebih cantik dariku. Setelah mengatakan itu, Song Yun pergi. Bab 6369. Melihat kepergian Song Yun, Chu Feng merasa sedikit tidak nyaman. Gadis ini bukan orang baik dalam arti sebenarnya, tapi dia selalu baik padaku. Chu Feng merasa semua orang bisa mengatakan bahwa dia adalah orang jahat. Tapi selama dia baik padamu, dia adalah orang baik padamu. Penyakit Song Yun serius, meskipun masa hidupnya diperpanjang melalui kekuatan formasi. Namun jika penyakit ini tidak disembuhkan sepenuhnya, kehidupan Song Yun cepat atau lambat akan berakhir, dan saat ini mungkin tidak terlalu jauh. Chu Feng, apakah penyakit Song Yun serius? Dandan memperhatikan kekhawatiran di mata Chu Feng dan tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Ini sangat serius. Formasi penyembuhan hanya dapat menunda penyakit tetapi tidak dapat menyembuhkannya sama sekali, kata Chu Feng. Apakah ini serius? Sepertinya dia membayar harga yang sangat mahal untuk mendapatkan kesempatan itu. Dandan mendesah. Ya, kata Chu Feng. Kondisi nenek ternyata lebih gawat dari yang kita duga, ya. Tanya Dandan lagi. Ya, situasi nenek juga sama rumitnya. Hanya saja mantra suci tampaknya lebih sulit. Awalnya, saya menggunakan formasi penyembuhan untuk menanamkan suatu cara di tubuh nenek yang dapat membangunkannya. Namun, setelah mantra suci itu muncul, caraku menjadi tidak efektif. Kata Chu Feng. Bagaimanapun, formasi penyembuhan itu berguna. Jangan terlalu khawatir. Nenek sangat kuat. Hanya sedikit orang di dunia seni bela diri saat ini yang bisa menyakitinya, bukan? Kata Dandan.
Yah, selalu ada cara untuk menyembuhkan. Dan, ayo kita pergi ke makam kuno. Kata Chu Feng. Pergilah, ratu ini perlu istirahat. Saat Dandan berbicara, dia membuka pintu menuju dunia spiritual sendirian, memasuki ruang dunia spiritual, dan benar-benar beristirahat. Chu Feng berdiri, mencari formasi teleportasi, dan menuju ke makam kuno. Namun dia segera berhenti dan memproyeksikan kesadarannya ke ruang spiritual. Dulu ketika Dandan berkata ingin beristirahat, maksudnya adalah dia akan kembali ke alam spiritual untuk berlatih, tetapi sekarang dia terbaring di tanah, tidur nyenyak. Dia tidak lelah. Sebaliknya, itu adalah reaksi dari penggunaan kekuatan spiritual sebelumnya yang menyebabkan dia menjadi terlalu lemah. Kerutan di wajahnya menunjukkan bahwa Dandan kesakitan bahkan ketika dia sedang tidur. Sekalipun Chu Feng telah menggunakan formasi penyembuhan untuk mengobati Dandan, dia hanya bisa berusaha menyelesaikan masalahnya semampunya, namun reaksi negatifnya tetap saja ada. Dandan hanya menggunakan sedikit kekuatan spiritualnya, tetapi ini terjadi. Jika dia benar-benar mempertaruhkan nyawanya, konsekuensinya dapat dibayangkan. Chu Feng mengeluarkan selimut, membentangkannya di tanah, lalu menggendong Dandan ke atas selimut. Selimut merupakan harta karun yang dapat menghilangkan rasa nyeri pada buah zakar. Namun mata Chu Feng masih dipenuhi dengan sakit hati. Anda tidak akan diizinkan menggunakan kekuatan ini untuk sementara waktu. Chu Feng mengambil keputusan secara diam-diam. Pada saat yang sama, kapal perang klan abadi keluarga Ye juga bergerak dan berlayar di terowongan teleportasi. Banyak anggota keluarga Ye yang masih tertidur lelap dan menerima perawatan. Namun mereka yang berkuasa telah terbangun. Di aula utama, semua anggota tingkat tinggi keluarga Ye berkumpul. Ye Xiancheng adalah kepala klan. Orang tua mereka duduk di kursi di kedua sisi mereka. Namun, kecuali Ye Xiancheng, semua orang menundukkan kepala dan tetap diam. Bahkan orang tuanya tampak seperti anak-anak yang telah melakukan kesalahan. Sekarang kamu mengerti niat baikku. Beberapa orang dapat dihancurkan, dan beberapa orang tidak dapat diprovokasi. Aku berteman dengan Chu Feng, bukan karena aku baik hati, tetapi karena orang ini tidak boleh terpancing emosinya. Kata Ye Xiancheng. Xiancheng, untung saja kau tidak menjadi musuh Chu Feng. Kalau tidak, warisan klan abadi keluarga Ye Ku akan hancur hari ini. Ayah Ye Xiancheng mendesah. Memikirkan kembali apa yang terjadi hari ini, dia masih merasakan hawa dingin di punggungnya dan gelombang ketakutan. Bukan saja kamu punya niat jahat, kamu malah menggunakan kekerasan. Masalah ini jelas bukan sesuatu yang bisa diselesaikan hanya dengan permintaan maaf dan ganti rugi, kata Ye Xiancheng. Xiancheng, kamu putuskan apa yang harus dilakukan. Mulai sekarang, ibumu dan aku akan mendengarkanmu, kata ayah Ye Xiancheng. Benarkah? Ye Xiancheng menatap ibunya. Pada saat ini, ibunya telah kehilangan harga dirinya dan bagaikan terong yang terkena embun beku, layu seluruhnya. Melihat Ye Xiancheng menatapnya, dia mengangkat kepalanya dan berkata, Xiancheng, ibu memang membuat keputusan yang salah kali ini. Untungnya, aku punya kamu. Kamulah yang menyelamatkan keluarga Ye Ku. Ibulah yang meremehkan kemampuanmu. Tetapi sekarang tampaknya kau telah berhasil mengamankan posisi sebagai kepala keluarga Ye Ku. Apapun yang ingin kamu lakukan, ibu akan mendukungmu. Kata ibu Ye Xiancheng. Kalau begitu, aku akan mendengarkan ceramahnya. Chu Feng hanya bisa berteman, bukan menjadi musuh. Salah satu alasan pergi ke makam kuno kali ini adalah untuk menjelajahi rahasia makam kuno. Tetapi jika kita bertemu dengan Chu Feng, kita harus melakukan yang terbaik untuk membantu Chu Feng dan memberitahu semua orang bahwa kita ada di pihak Chu Feng. Kita harus melakukan yang terbaik untuk membantu Chu Feng menyingkirkan hambatan dan mempertahankan pohon besar ini. Jalan pertumbuhan keluarga Ye kita akan jauh lebih mudah. Sebaliknya, bahkan jika aku mewarisi warisan abadi, aku khawatir aku tidak akan memiliki kesempatan untuk bangkit. Kata Ye Xiancheng. Keputusan Ye Xiancheng agak ekstrim. Namun tak seorang pun yang hadir berkeberatan, sebaliknya mereka semua setuju. Namun, selain keluarga Ye,
semakin banyak pula kekuatan yang menuju ke makam kuno. Di antara mereka, suku ikan Xianhai juga termasuk. Klan ikan Xianhai sebelumnya telah memberitahu Chu Feng bahwa mereka akan pergi ke klan Naga Totem setelah menangani masalah di tanah leluhur mereka. Tetapi karena suatu alasan, saat ini ia malah menuju langsung ke makam kuno. Saat semua pihak menuju makam kuno, Song Yun masih berada di dunia sebelumnya. Dia membawa seseorang bersamanya dan pergi ke sebuah pegunungan. Dan orang ini adalah Dewi Keinginan. Dewi Harapan merupakan kepala istana dari Istana Dewa Harapan dan merupakan tokoh terkenal di wilayah timur. Di masa lalu, ada seorang tetua tertinggi dari klan Cahaya Suci yang menodai Istana Dewa Harapan. Setelah sang Dewi mengetahui hal ini, dia akan pergi ke klan Cahaya Suci sendirian dan membuat seluruh klan gelisah. Pada akhirnya, tidak ada pilihan lain selain bagi Patriark klan Cahaya Suci untuk membunuh tetua tertinggi sendiri untuk menyelesaikan masalah tersebut. Dewi Harapan bukan hanya penguasa Istana Dewi Harapan, tetapi juga ibu Song Yun. Setelah Song Yun datang ke Yuzhong dan memperoleh kekuasaan, dia membawa ibunya ke sisinya. Namun, Dewi Keinginan, yang mampu memanggil angin dan hujan di wilayah timur, tidak lagi cukup kuat setelah ia meninggalkan wilayah timur. Oleh karena itu, segala sesuatunya harus diatur oleh putrinya. Yuner, tadi ibu mendengar suara dari langit, menyebut-nyebut Chu Feng. Apakah Chu Feng juga ada di dunia ini? Tanya nenek Dewa Harapan. Ya, tapi dia baik-baik saja. Ibu tidak perlu khawatir tentang dia. Kakakku Chu Feng sangat kuat sekarang, dan tidak lebih lemah dariku, putrimu. Kata Song Yun sambil tersenyum.